10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika M. Savitri dari Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial dengan NIM 12209193108. Di sini kita akan membahas mengenai perubahan sosial budaya. Tujuan pembelajaran pada perubahan sosial budaya. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan mengenai pengertian, penyebab, faktor penghambat, faktor pendorong, serta bagaimana proses terjadinya perubahan sosial secara tepat dan juga benar. Yang kedua yaitu peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi perubahan sosial yang terjadi di masyarakat secara cepat dan juga tepat. Perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya sebagai fenomena sosial atau budaya yang terjadi pada setiap kelompok masyarakat. Masyarakat akan melakukan perkembangan untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Hal ini disebabkan karena adanya kecanggihan teknologi, sehingga masyarakat yang awalnya tradisional menjadi lebih modern. Perubahan ini apabila tidak direspon dengan tepat, maka dapat menyebabkan kemunduran. Jika yang sudah mengetahui apa itu perubahan sosial budaya yang ada di masyarakat, perubahan sosial yang ada di masyarakat sebenarnya dipengaruhi oleh 3 dimensi. Yang pertama yaitu perubahan struktural, yang kedua adalah perubahan budaya, yang ketiga adalah perubahan interaksi. Apabila dalam suatu kelompok masyarakat terjadi pergeseran antara 3 dimensi tadi, maka telah terjadi perubahan sosial budaya. Bagaimana kita mengetahui telah terjadi perubahan sosial budaya di masyarakat? Dengan cara membandingkan dua keadaan dalam satu lokasi yang sama dan dalam dua keadaan waktu yang berbeda. Pertama, dengan meneliti keadaan sebelum terjadinya perubahan fungsi, struktural, kultur, serta komunikasi. Yang kedua, dengan mengamati setelah terjadinya perubahan fungsi, perbedaan kondisi tersebut yang menunjukkan telah terjadinya perubahan sosial budaya di suatu kelompok masyarakat. Selanjutnya adalah karakteristik perubahan sosial budaya di masyarakat. Terdapat 4 karakteristik perubahan sosial budaya yang ada di masyarakat. Yang pertama yaitu tidak ada suatu masyarakat yang perkembangannya berhenti. Kenapa? Karena setiap masyarakat itu pasti akan mengalami perubahan, baik itu dalam waktu yang lambat ataupun secara cepat. Yang kedua yaitu apabila terjadi perubahan pada lembaga kemasyarakatan, maka juga diikuti dengan perubahan pada lembaga sosialnya. Yang ketiga adalah perubahan yang terjadi secara cepat dapat menyebabkan kekacauan sementara karena manusia beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Yang terakhir adalah perubahan tidak dibatasi hanya kebendaan saja ataupun spiritual saja, sebab kedua hal ini saling berkaitan. Adalah penyebab perubahan sosial budaya di masyarakat. Perubahan sosial budaya di masyarakat tidak terjadi begitu saja, pasti disebabkan oleh penyebab perubahan sosial budaya ini ada 2. Yang pertama secara internal yang berasal dari dalam masyarakat, yang kedua secara eksternal berasal dari luar masyarakat. Penyebab perubahan sosial budaya yang berasal dari dalam masyarakat atau dari faktor internal. Yang pertama adalah berkurang dan bertambahnya jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang meningkat dapat menyebabkan urbanisasi. Urbanisasi ini dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya pada wilayah tujuan, di mana pada peningkatan jumlah penduduk ini dapat mempengaruhi struktur sosialnya dan sistem sosial yang ada di masyarakat yang di dalamnya meliputi perubahan nilai, perubahan sikap, serta pola interaksi. Selain bertambahnya jumlah penduduk yang mempengaruhi perubahan sosial budaya, penduduk yang jumlahnya berkurang juga dapat menyebabkan perubahan pada kegiatan sosial budaya yang ada dalam suatu kelompok masyarakat. Kedua adalah penemuan baru. Penemuan baru atau sering kita sebut dengan inovasi. Adanya penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan serta teknologi dapat menyebabkan perubahan sosial budaya yang ada di masyarakat. Perubahan sosial budaya di masyarakat yang diakibatkan adanya penemuan baru seperti cara berkomunikasi, interaksi sosial, status sosial, serta
serta perubahan perilaku masyarakat. Selanjutnya adalah pemberontakan ataupun revolusi. Pemberontakan terjadi karena adanya ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa. Pemberontakan dapat menyebabkan perubahan besar dalam sistem pemerintahan. Selain sistem pemerintahan juga pada sistem kemasyarakatannya. Selanjutnya adalah terjadinya konflik. Terjadinya konflik dalam suatu kelompok masyarakat juga menyebabkan perubahan sosial budaya yang ada pada suatu kelompok masyarakat. Faktor eksternal penyebab perubahan sosial di masyarakat. Faktor eksternal ini berasal dari luar masyarakat. Yang pertama yaitu bencana. Bencana dapat menyebabkan perubahan sosial budaya di masyarakat, baik itu pada pola interaksi, perubahan sikap, ataupun status sosial yang ada di masyarakat. Dua, adanya peperangan. Peperangan yang terjadi antar kelompok ataupun antar negara dapat menyebabkan perubahan sosial budaya. Perubahan ini dapat dilihat dari perubahan berpikir, perilaku, serta kepribadian masyarakat yang terlibat perang. Kondisi ini sering terjadi pada kelompok yang kalah dalam perang, di mana kelompok yang menang akan memaksa kelompok yang kalah untuk mengikuti kebudayaannya. Yang terakhir adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Pertemuan dua ataupun lebih kebudayaan yang berbeda cenderung akan saling mempengaruhi sehingga menghasilkan perubahan sosial budaya. Ini adalah faktor pendorong perubahan sosial budaya. Yang pertama adalah sistem lapisan sosial terbuka. Lapisan sosial yang terbuka dapat menyebabkan masyarakat lebih mudah memindahkan stratanya ke yang lebih tinggi. Semakin terbukanya sistem sosial akan membuka peluang yang cukup besar pada seseorang untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik lagi. Kedua adalah sistem pendidikan formal yang maju. Pendidikan sebagai salah satu faktor pendorong dalam perubahan sosial budaya. Melalui pendidikan, peserta didik akan mendapatkan wawasan yang luas. Wawasan ini yang membuat peserta didik lebih menerima hal-hal yang baru, sehingga terjadilah perubahan sosial. Yang ketiga adalah penduduk yang heterogen. Heterogenitas dalam masyarakat menyebabkan individu memiliki perbedaan dalam hal kebiasaan ataupun pola pikir. Perbedaan tersebut menyebabkan konflik dan permasalahan sosial. Konflik sebagai salah satu pemicu adanya perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Selanjutnya adalah toleransi terhadap perilaku baru. Masyarakat yang menjunjung tinggi sikap toleransi dalam kehidupan akan mempercepat laju perubahan. Sikap toleransi masyarakat yaitu dengan menerima hal-hal yang baru yang dirasa membawa kebaikan. Sikap toleransi ini akhirnya akan memberikan pengaruh pada perubahan sosial budaya di masyarakat. Selanjutnya adalah sikap menghargai hasil karya orang lain. Menghargai hasil karya orang lain akan mendorong seseorang untuk lebih produktif dalam menghasilkan karya yang inovatif serta berguna bagi masyarakat. Penghargaan yang diberikan ini akan mendorong seseorang untuk melakukan penemuan baru ataupun melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik lagi. Adalah ketidakpuasan masyarakat dalam bidang lain. Ketidakpuasan masyarakat dalam bidang tertentu ini akan mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan sosial budaya. Masyarakat yang merasa tidak puas akan melakukan perubahan agar menjadi lebih baik lagi. 7 adalah orientasi pada masa depan. Masyarakat maju cenderung memiliki pemikiran yang berorientasi pada masa depan. Orientasi masa depan ini menjadikan masyarakat percaya di mana esok akan lebih baik daripada hari ini. Rasa optimisme yang dimiliki masyarakat ini akan mendorong untuk melakukan perbaikan dalam kehidupannya. Terakhir adalah kontak dengan budaya lain. Terjadinya interaksi antar masyarakat akan menghasilkan kontak budaya. Kontak budaya ini sebagai proses perubahan sosial. Kontak budaya terjadi karena adanya penyampaian informasi mengenai ide, gagasan, ataupun hasil budaya. Penyampaian informasi ini yang mendorong terjadinya perubahan sosial budaya. Faktor penghambat perubahan sosial budaya yang pertama adalah sikap tradisional masyarakat. Masyarakat tradisional masih memegang teguh ajaran dari leluhurnya. Nilai dan norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari diimplementasikan pada perilakunya. Apabila ada salah satu perilaku yang tidak sesuai dengan norma ataupun nilai yang ada dalam kehidupan, maka dianggap sebagai penyimpangan sosial. Kondisi inilah yang sebagai penghambat adanya perkembangan dalam masyarakat. Ini adalah kurangnya komunikasi dengan masyarakat lain.
Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan terisolasi sulit untuk menerima perubahan sosial yang ada. Sebab daerah yang terisolasi ini memiliki keterbatasan terhadap wawasan masyarakat ataupun komunikasi. Hal ini disebabkan karena teknologi. Kurangnya komunikasi ini akan membuat masyarakat bertahan pada pola-pola tradisional yang ada, sehingga mereka akan sulit menerima hal-hal yang baru. Yang ketiga adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ilmu pengetahuan sebagai salah satu hal yang penting dalam perubahan sosial budaya. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat menjadikan terhambatnya proses kemajuan yang ada dalam masyarakat. Ini adalah rasa takut terjadinya kegoyaan pada integrasi kebudayaan. Masyarakat merasa khawatir terjadi kegoyaan pada integrasi kebudayaan. Mereka belum siap untuk menerima perubahan sistem nilai dan norma. Mereka menganggap adanya kebudayaan baru ini akan merusak unsur kebudayaan yang sudah ada yang mereka anggap baik. Selanjutnya adalah adat ataupun kebiasaan yang telah mengakar. Setiap adat atau kebiasaan ini sifatnya mengikat. Apabila ada pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi sosial. Hal inilah yang menjadikan setiap anggota masyarakat cenderung patuh dan mentaati adat ataupun kebiasaan yang ada dalam kehidupan masyarakatnya. Kemudian hambatan yang bersifat ideologis. Apabila adanya perubahan yang dirasa tidak sesuai ataupun bertentangan dengan ideologi yang ada, maka mereka akan menolak perubahan itu walaupun perubahan tersebut memberikan manfaat pada kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah adanya kepentingan yang tertanam kuat. Suatu kelompok masyarakat yang memiliki keinginan atau kepentingan tertentu akan menolak perubahan yang ada, sehingga hal ini menjadikan perubahan akan terhambat. Mereka beranggap perubahan yang ada dapat merusak kepentingan suatu kelompok itu. Yang terakhir adalah prasangka terhadap hal baru. Tidak semua perubahan dapat diterima oleh masyarakat. Kondisi ini terjadi karena masyarakat berprasangka, maksudnya budaya baru dapat membawa dampak buruk terhadap kehidupan, sehingga mereka lebih memilih menolaknya. Selain itu, prasangka terhadap hal baru ini terjadi karena adanya trauma, di mana setelah adanya interaksi dengan masyarakat lain. Proses perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya yang ada di masyarakat terjadi melalui proses yang lambat ataupun cepat. Berikut proses perubahan sosial budaya di masyarakat. Pertama adalah akulturasi. Akulturasi adalah pertemuan antara dua kebudayaan yang berbeda tanpa menghilangkan ciri khas budaya aslinya. Ini adalah asimilasi. Asimilasi yaitu proses peleburan dua kebudayaan ataupun lebih yang berbeda menjadi satu kebudayaan baru. Yang terakhir adalah difusi. Difusi adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan seperti gagasan, keyakinan, hasil budaya ataupun ideologi dari masyarakat ke masyarakat yang lain. Selanjutnya adalah bentuk perubahan sosial budaya. Yang pertama adalah berdasarkan prosesnya. Bentuk perubahan sosial budaya ada dua. Yang pertama yaitu perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang telah direncanakan ataupun dikehendaki oleh masyarakat. Bentuk perubahan ini sebenarnya telah diperkirakan oleh suatu kelompok tertentu yang menghendaki terjadinya perubahan sosial budaya di masyarakat. Yang kedua adalah perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan ini terjadi tidak sengaja atau di luar jangkauan masyarakat. Perubahan sosial ini cenderung berdampak negatif pada kehidupan, sehingga dapat merugikan masyarakat. Perubahan ini terjadi karena dampak dari perubahan yang direncanakan. Selanjutnya adalah perubahan berdasarkan waktu. Perubahan sosial budaya berdasarkan waktu dibagi menjadi dua, yaitu perubahan secara lambat dan juga secara cepat. Pertama adalah perubahan secara lambat atau disebut dengan evolusi. Perubahan ini terjadi dalam waktu yang lama. Evolusi diikuti dengan perubahan kecil yang terjadi dalam masyarakat. Kenapa perubahan ini berlangsung dalam cukup lama? Karena masyarakat berusaha menyesuaikan diri
dengan kondisi dan keadaan lingkungan sekitar yang baru. Yang kedua adalah perubahan cepat atau revolusi. Perubahan ini terjadi dalam waktu yang cepat dengan menyangkut dasar-dasar kehidupan manusia. Ciri khas dari perubahan revolusi ataupun cepat ini yaitu perubahan yang terjadi secara cepat, berskala besar, serta dapat menimbulkan konflik. Selanjutnya adalah bentuk perubahan sosial budaya berdasarkan pengaruhnya. Berdasarkan pengaruhnya, perubahan sosial budaya ada dua, yaitu perubahan kecil dan juga perubahan besar. Pertama adalah perubahan kecil. Perubahan sosial ini tidak menyangkut aspek-aspek penting dalam kehidupan. Perubahan ini biasanya terjadi pada sekelompok kecil masyarakat. Biasanya menyangkut kebutuhan sekunder masyarakat. Contohnya adalah model pakaian, gaya rambut, ataupun selera musiknya. Selanjutnya adalah perubahan besar. Perubahan ini memberikan dampak langsung pada struktur sosial di masyarakat. Dapat disebut perubahan besar apabila mampu memberikan perubahan dalam lembaga kemasyarakatan, misalnya yaitu hubungan kerja ataupun stratifikasi sosial di masyarakat. Selanjutnya yaitu bentuk perubahan sosial budaya berdasarkan kemajuan dan juga kemunduran arahnya. Berdasarkan kemajuan dan kemunduran arahnya, perubahan sosial budaya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bentuk progres dan yang kedua adalah bentuk regres. Yang pertama adalah perubahan progres, yaitu perubahan sosial yang membawa kemajuan sehingga dapat memberikan keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Contohnya yaitu masuknya aliran listrik ke daerah terpencil, penemuan sarana transportasi dan juga alat komunikasi. Yang kedua adalah perubahan regres, yaitu perubahan yang membawa kemunduran bagi masyarakat dalam bidang tertentu. Contohnya yaitu peperangan dan juga bencana alam. Peperangan dan juga bencana alam dapat menyebabkan rusaknya infrastruktur, ketidakteraturan fungsi sosial, serta terganggunya fungsi lembaga sosial di masyarakat. Itulah sedikit materi mengenai perubahan sosial budaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.